Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah tentunya yang mewakili. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berikan kesempatan untuk menyampaikan budaya positif. Jadi budaya positif itu setiap sekolah harus punya budaya positif. Ada budaya positif, nanti di sana kan ada 3 restitusi yang harus dipahami secara bersama. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, pada para umat yang senantiasa maaf kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini berada di lingkungan SMP Negeri 1 Cisarua, ya. Dan lingkungan ini notabene masyarakatnya itu religius. Kayak religiusnya mungkin dalam firqahnya kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama. Jadi berbeda-beda. Ada yang versinya Muhammadiyah, dan versi dan sebagainya. Semua itu budaya dan adat setempat itu akan mempengaruhi kinerja atau pengaruh budaya yang ada yang dibawa oleh sekolah kita. SMP Negeri 1 Cisarua kemudian selain religi juga itu berdekatan dengan dunia pariwisata, ya. Banyak villa, banyak hotel yang berjamur di sini, berkembang biak, sehingga banyak turis-turis yang lokal maupun interlokal atau internasional, ya, domestik dan internasional, itu banyak yang berkeliaran di desa atau di daerah kita, khususnya di Grojogan, Cisarua. Dan otomatis karakter siswa itu akan membawakan berbagai macam jenis karakter yang dia punya. Itu dari yang pertama dia punya dari karakter keluarganya, kemudian yang kedua akulturasi dari karakter luar yang diadopsi secara tidak langsung karena pergaulan-pergaulan yang dia lakukan setiap hari. Nah, kali ini kita akan mencoba mengupas dan mendiskusikan bagaimana budaya positif yang harus kita lakukan di SMP Negeri Cisarua ini supaya SMP ini walaupun ada di pelosok di pegunungan, ya, tapi termasuk SMP atau sekolah yang luar biasa kualitasnya, ya. Jadi tidak dianggap sebelah mata oleh orang lain karena gunungnya itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kita coba akan mengupas sesuai dengan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang itu dari PM itu kan ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menggaung-gaungkan slogan-slogan yang disosialisasikan di berbagai macam tempat, ya, prakarya, seminar, kemudian diklat atau bimtek yang selalu kita ikuti secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai dengan apa itu yang namanya budaya positif. Secara tidak langsung atau secara globalnya, pasti orang yang namanya budaya positif itu kan segala sesuatu yang dianggap baik oleh setiap orang. Jadi baik itu belum tentu dikatakan baik oleh setiap orang. Jadi ada filosofi ini. Tidak selamanya yang baik itu benar. Kalau yang selamanya baik benar itu pasti baik. Jadi filosofinya, kalau misalkan orang mengatakan benar itu pasti baik, insya Allah. Tapi kalau misalkan baik itu belum tentu benar. Jadi kan nanti bagaimana ya budaya positif ini bisa diterima oleh semua kalangan, ya, baik kalangan pemikiran yang A, B, dan C, anak-anak, usia remaja, kemudian lansia dan sebagainya. Itu semuanya akan dianggap termasuk budaya positif. Kemudian di budaya positif ini ada yang namanya
bagian-bagiannya. Jadi lingkaran itu akan berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Yang pertama tentunya ada lingkungan positif. Budaya positif tidak akan muncul kalau misalkan di lingkungannya tidak positif. Bagaimana tidak positif? Banyak hal yang bisa ditemukan. Lingkungan yang sudah terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif, baik dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita mungkin jarang-jarang menemukan atau menetapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah tidak membuat kesepakatan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Jarang ya? Jarang. Nah, sekarang itu Ki Hajar Dewantara visinya adalah keyakinan kelas itu akan atau harus disepakati dan dibuat secara tertib, artinya dibuat secara berkala. Jadi kemudian disepakati di kelasnya, setelah kesepakatan itu muncul, ditulis di kertas, kemudian ada tanda tangan di bawahnya, setelah itu ditempel di kaca-kaca atau dinding-dinding kelasnya masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kemudian yang bagian tengahnya adalah peraturan kelas. Tentunya ada peraturan kelas. Jadi bedanya nanti keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu hanya dari sisi dia berasal ya. Kalau keyakinan kelas dari intrinsik, dari internal dalam dirinya siswa itu, kalau peraturan kelas itu berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Jadi peraturan itu sifatnya kan biasanya membuat kalimatnya yang negatif dengan kalimat atau kata-kata negatif. Misalkan jangan, dilarang, kemudian tidak boleh, itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas positif semuanya. Jangan membuang sampah, berarti bersihkan sampah di kelasnya. Kan? Kemudian dilarang ngobrol, berarti disitunya hargailah misalkan teman orang-orang atau teman-teman sekitar misalkan. Jadi menghargai, disiplin, hormat menghormati, kemudian tertib, itu merupakan keyakinan kelas yang harus disepakati oleh kelas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini tadi disebutkan budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan yang universal, yang berasal atau yang diterapkan di sekolah. Jadi baik itu adalah harus yang universal, bukan baik menurut kita sendiri. Jadi universal. Semua orang mengatakan bahwa hal itu adalah baik. Itu namanya budaya positif. Nilai kebajikan universal seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ini diperkuat dengan referensi yang berasal dari Dr. William Glasser gitu kan. Itu beliau menyebutkan bahwa nilai kebajikan seseorang maka motivasi intrinsik dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia dan mulia. Kemudian nilai kebajikannya di bawahnya seperti mandiri, bernalar kritis, itu kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin itu kalau secara garis besar atau misalnya global persepsinya, biasanya orang berkaitan dengan disiplin itu pakaian, ya biasanya kalau misalnya anak-anak kan pasti dengan pakaian gitu kan. Nah, bagaimana kalau disiplin itu diartikan secara keseluruhannya, seperti yang diungkapkan di depan itu, disiplin itu artinya kan bahasa Latin ya, bukan bahasa kita ternyata. Diadopsi oleh kita, kemudian dijadikan bahasa dari bahasa Serapan dijadikan bahasa kita sendiri. Ya, disiplina itu artinya belajar. Kemudian orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Kemudian di situ disebutkan kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan.
Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya gitu. Anak-anak itu kalau misalkan ada kata-kata disiplin pasti tidak nyaman. Baju harus rapi dimasukkan ke dalam, itu tidak nyaman biasanya di luar. Rambut harus rapi misalkan, tidak nyaman. Biasanya panjang-panjang, itu merasa ketidaknyamanan. Kalau mereka yang merasa ketidaknyamanan itu berarti belum menerapkan disiplin secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut, ini tentang 5 posisi kontrol. Ya. Jadi ternyata di budaya positif itu banyak tahapan-tahapan. Kita harus mempunyai, misalkan di situ ada motivasinya. Bagaimana kalau misalkan ternyata identitas itu gagal, posisi apa yang harus dilakukan? Jadi posisi kontrol itu ada 1 penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ternyata setelah dianalisa itu yang bagus itu harusnya sudah menjadi manajer, menjadi pemantau. Kita kadang-kadang kan masih dalam penghukum ke anak, menghukum, menghardik, ya kan contohnya. Kemudian kalau misalkan merasa bersalah begitu, kita menghardik dulu, memberikan ke anak stressingnya, tekanan, kitanya juga merasa disalahkan. Kalau bapak tidak seperti ini, nanti bapak akan dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Kalau ibu tidak melakukan ini, nanti ibu dimarahin oleh pihak kurikulum. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Kita masih sering melakukan hal itu. Teman masih bisa itu, ya. Teman masih bisa menganggap bahwa segala sesuatunya itu lebih dekat, merasa mereka menganggap teman. Kemudian kalau pemantau itu biasanya kita hanya sebagai memperlihatkan atau melihat kejadian-kejadian, hanya memantau saja, kan? Kemudian yang manajer, nah kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan suatu solusinya adalah dengan berbagai macam umpan balik kepada anak. Jadi anak diberikan pertanyaan, ini salah tidak? Kalau kata anak salah, nah bagaimana solusinya? Harusnya begini. Jadi dibalikkan kepada anak. Jadi itu adalah sebagai manajer. Kita kadang-kadang hanya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan sebagainya. Kemudian ini banyak nih yang mesti contoh-contoh. Selanjutnya ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin positif di situ di bawahnya adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi sebagai acuannya bahwa ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dikasih rujukan dan contoh-contoh. Kemudian ada nanti tersiratnya teori atau nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah diuraikan yang universal, yang semua orang yang namanya nilai-nilai itu menganggap bahwa itu adalah baik. Kemudian nanti ketika terjadi permasalahan dari posisi kontrol ini, itu akan membawakan kita sebagai guru menerapkan solusinya dengan ini, segitiga restitusi. Kita harus menerapkan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi tidak asal, kita mengasalkan. Kadang-kadang anak bermasalah, kita angkat tangan, masukkan ke BP, jadi tidak tahu lagi masalah. Kita merasa kelar, merasa selesai kalau anak kita sudah melewati kita, lewat dari kita ke BP. Padahal di BP itu, di BK itu belum tentu selesai. Ya. Kadang-kadang kan makanya guru BK itu spesialis itu seperti itu. Guru BK kan sekarang nanti itu tidak ada, adanya dari ngambilnya dari psikolog langsung guru BK itu. Jadi informasi yang ini, karena guru BK itu tidak ada nanti diganti dengan psikolog. Namanya pendidikan psikolog, bukan psikolog murni, tapi pendidikan psikolog. Jadi psikolog masuk ke sekolah. Jadi lebih akurat dia, lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah melalui pendidikan. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata ini kita itu sebagai manusia 5 yang dibutuhkan itu.
Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan hidup, gitu kan? Kemudian hak dasar manusia pasti pengen berkuasa, penguasaan sebagainya. Kemudian kasih sayang pasti ada rasa kasih sayang. Kesenangan tidak lepas dari rasa pengen sesuatu, menyenangkan diri dan sebagainya. Kebebasan, semua orang bahkan sekali canang-canangkan dari dunia sekalipun bahwa kebebasan itu adalah merupakan hak dasar daripada manusia itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi kita kadang-kadang kita hanya membedakan satu saja, hukuman saja. Jadi konsekuensinya tidak dilihat sebagai hukuman juga. Di sini dijelaskan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif. Sedangkan hukuman merupakan sesuatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Jadi kalau misalkan hukuman itu identiknya negatif, berarti kita harus membalikkan, merubah hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Ya, bagaimana cara merubahnya? Ya, di sini ada contohnya. Ya. Misalkan ini tindakan buruk. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Anak ini kan kasusnya terlambat ke sekolah. Kita sering ya membuat anak itu disuruh nulis, silakan saya tidak akan terlambat lagi 1 halaman pun. Nah ini penting tidak begini misalnya. Makanya disebut ini hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan ada yang terjadi di kita sendiri, ada yang mengulang-ulang. Bahkan kalau misalkan saya pernah ke anak itu kan menulis Arab kalau nggak salah Bismillah berapa kali gitu. Nah, itu sebetulnya boleh tidak? Makanya disebutkan di sini. Nah ini menurut Bapak Ibu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita ini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih mending lapangan basketnya yang ukuran ya tidak ideal gitu. Kalau misalkan lapangan basket yang sesungguhnya gitu kan, paling di tengah hari misalkan harus mengelilingi lapangan. Itu bagaimana ini? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Sering itu terjadi itu. Bapak ibu misalkan ada yang kesiangan datang, anak-anak datang terlambat di depan langsung push up. Sering gitu. Karena ini tidak menggunakan masker gitu ya. Itu termasuk apa ini sih? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena ini dampaknya kan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dia sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi ya. Karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa sih? Kira-kira murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Banyak kan? Kita juga sebetulnya ketika mendapatkan siswa yang seperti itu sebetulnya kalau efek jerah pasti ada. Tapi kalau misalkan sesuai tidak dengan anjuran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata seperti itu tidak. Kita itu tetap harus
Disebutnya itu kalau misalkan Ki Hajar Dewantara begini, ke anak didik itu bagaikan tanaman. Bagaimana sih tanaman? Tanaman itu kan diurus-urus. Kita sambil ngobrol harus bisa ya. Kalau misalkan tanaman kalau nggak ada airnya, misalkan sambil nyiram ya tumbuh ya baik, itu adalah tumbuhan. Itu sama-sama makhluk Allah itu kan. Bisa ya. Jadi dengan cara berdialog seperti itu juga sama-sama makhluk Allah. Nah, murid itu bagaikan tanaman, disiramlah, kemudian diberikan pupuklah, ya kan? Kemudian difasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Tidak secara vulgar ya, melakukan stressing kepada anak tersebut. Jadi misalkan tumbuhan kalau memberikan tekanan itu juga pasti akan cepat mati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah ini dijaga sama nih. Ini lari. Kira-kira yang lari ini di sini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Lapangan ya. Pelajaran PJOK karena ada di pelajaran PJOK. Coba kita lihat jawabannya. Betul kan? Betul kita. Yang tadi lari di sini konsekuensi, kalau yang lari tadi di atas hukum. Karena tadi mah tidak ada kaitannya kan? Kalau ini kan ada kaitan dengan PJOK. Kalau saya misalkan ada anak terlambat, kemudian disuruh ngaji, konsekuensi nih, ya. Kalau misalkan saya anaknya terlambat datang disuruh push up, tidak ada kaitan. Jadi harus sesuai dengan prosedur, ya, tindakan yang kita lakukan. Ini tadi jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Yang pertama adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan, biasanya seperti itu. Anak itu kan merasa sakit, ya, atau tersakitilah dengan hukuman itu. Kan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi akibat dari perbuatan dia. Jadi ada timbal balik tanggung jawab dari proses hukuman konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sama sebetulnya konsekuensi juga, cuman jangka waktunya sebentar. Siapa sih yang mau anak dikasih itu juga tetap kan nggak mau. Walaupun namanya konsekuensi, anaknya tetap itu hukuman. Nah, bagaimana hukuman itu tidak terlalu panjang rasa ketidaknyamanannya buat anak. Hanya kita mesti sedemikian rupa supaya anak itu ketika mendapatkan hukuman itu selain jerak dan pembelajaran serta tanggung jawab yang harus ditanamkan oleh anak yang bersangkutan. Ini keyakinan seperti sebelumnya ketika diceritakan kepada anak, kadang-kadang belum tahu namanya keyakinan kelas. Digambarkan keyakinan itu apa? Keyakinan ini. Apa bedanya dengan peraturan Pak kalau begitu? Maka jelaskan tadi keyakinan yang bersifatnya positif, yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau misalkan peraturan itu berasal dari luar lain atau luar sekolah atau luar kelas atau dari sekolah itu sendiri untuk mengikat setiap murid yang berada di lingkungan. Jadi peraturan itu mengikat, tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh pakai seragam ini, tidak boleh atau dilarang mengenakan sepatu putih, gitu kan, itu peraturan kita harus mengikat. Semua orang harus menepati, harus melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian kalau keyakinan itu dalam diri kita sendiri. Ada menghargai, ada disiplin, muncul menghormati, munculnya saling percaya kepada teman, itu adalah keyakinan dari diri sendiri. Nah, bagaimana guru itu memunculkan keyakinan pada diri siswanya itu? Ya. Jadi siswanya itu harus diberikan umpan balik. Ketika saya memberikan keyakinan, nanti kan diberikan contoh, saya memberikan umpan balik kepada anak, bagaimana ini namanya sebut dalam teori itu disebut gali mimpi. Ada menggali mimpi anak itu dengan menyebutkan hal-hal yang menarik yang dia inginkan, apa saja. Nanti akan timbul dan muncul
keyakinan yang akan disepakati. Ini keyakinannya, draftnya. Dan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya akan timbul rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, selamatan, menghormati orang lain akan timbul dalam diri mereka masing-masing. Dilarang menggunakan narkoba, berarti dia sadar bahwa narkoba itu adalah tidak sehat, hanya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Gunakan masker, kemarin gitu kan, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk apa? Untuk keselamatan dan keamanan, kenyamanan semua yang ada di sekitar sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada yang namanya restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Jadi kalau misalkan secara pengertiannya itu disebutkan bahwa restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi intinya semua kesalahan, semua permasalahan yang ada di sekolah ini, yang ada di kelas kita itu harus melalui restitusi. Ya. Nanti bagaimana restitusinya kita akan pelajari secara seksama. Ya, jadi restitusi itu adalah kondisi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti yang tadi, kalau misalkan ada sesuatu keyakinan yang menyakitkan hukuman, sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya, misalkan restitusinya merupakan pilihan, ada pilihan di situ, ada validasi identitas, kemudian ada namanya kita ciri-ciri dulu ya. Ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini 3 restitusi. Jadi kebutuhannya, validasi kebutuhan yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu anak akan ditanya oleh gurunya kronologis daripada permasalahan itu apa. Jadi kalau misalkan ada permasalahan itu kita suka nanya ya, kenapa ini? Ada apa ini? Apa nih? Nah, dan sebagainya. Itu anak pasti cerita, itu kan di identitasnya. Kemudian apa kebutuhannya? Setelah ini apa kamu? Kamu inginnya apa? Kemudian merasa menanyakan keyakinan, dan yang terakhir yang ketiga ini adalah bagaimana solusinya timbul dari diri anak itu sendiri. Nah, kalau misalkan kasih contoh, kalau kamu berbuat seperti ini, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Jadi kadang-kadang kita langsung dari kita sendiri, ya, permasalahannya kita kadang-kadang ditambahin, kemudian keyakinannya juga kita yang harus menentukan. Yang disalahkan itu dari penghukuman kita itu adalah seperti itu. Jadi setiap anak itu yang datang udah takut duluan, melihat orang yang juga tampilan takutnya sampah dan misalkan gitu. Jadi melihat orang itu hanya melihat fisik dan omongannya yang luar biasa, merasa anak itu tidak nyaman. Padahal kalau misalkan berurut ketika ditanya dulu, kita menghargai orang itu, anak itu manusia sama, hargai. Ketika menghargai orang, kemudian tanya dulu permasalahannya apa, kemudian bagaimana ini bisa terjadi, kemudian apa yang kamu inginkan setelah ini, dan seterusnya adalah solusinya. Bagaimana nih kalau misalkan seperti ini, kamu harusnya berbuat apa? Solusinya apa? Baiknya apa? Kamu melanggar apa? Itu namanya menanyakan sebuah keyakinan kepada diri anak yang bermasalah. Kemudian tadi sebutkan satu dari restitusi yang
pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana anak akan merasa gagal karena berbuat salah menjadi penting. Jadi jangan sampai anak itu benar-benar frustasi ketika sudah berbuat salah, dia nggak mau lagi melakukan aktivitas kebaikan. Nah, kesalahan itu disadari atas dasar kesadaran diri sendiri dan keyakinan bahwa hal tersebut salah harus diperbaiki, bukan harus diratapi begitu. Makanya kan masa lalu itu bagaikan kaca spion. Ya, kaca spion itu kan di mobil, di motor tidak perlu dilihat terus. Kalau misalkan cermin di rumah, boleh lihat kaca spion, jangan dilihat terus. Kalau dilihat terus kita nggak bisa jalan. Lihat kaca spion. Makanya kaca spion itu fungsinya adalah untuk melihat sekali-kali apabila kita butuh dengan masa lalu kita. Untuk apa? Untuk pembelajaran ke depannya supaya bisa jalan. Makanya kita bagikan kaca spion kalau misalkan seperti itu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan memperbaiki ke depannya supaya tidak akan terjadi lagi. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, baik penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ya, kemudian atau bertahan hidup. Contoh di bawahnya misalkan ada, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini sebagai validasi kebutuhan contohnya. Apa yang penting bagi kamu? Nanti anak kan menyanggah, menjawab apa yang pertanyaan seperti ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bagaimana? Jadi anak itu selain sudah punya bersalah, dia akan memutar otaknya, mengevaluasi apa yang harus diucapkan. Secara tidak langsung itu mereka akan menginventarisir apa-apa yang dibutuhkan untuk menjadikan solusi supaya dia itu lebih baik lagi nanti ke depan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau kamu memukul seperti itu. Jadi mereka akan menanggapi apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini contohnya begini. Apa kira-kira nilai yang kita percaya? Keyakinan itu. Percaya di kelas, misalkan di sekolah kita. Nilai ini universal, apa yang telah kita sepakati. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadikan orang yang seperti apa? Kadang-kadang kita kalau sudah emosi jarang begitu ya, Pak. Sudah aja kalau misalkan kita ada masalah, anak ada masalah dengan kita, udah divonis, kita nggak punya waktu lagi untuk seperti ini. Nah harusnya seperti ini, boleh sebetulnya. Kita melalui proses secara berurutan. Jadi tidak merasa anak itu bersalah, dihakimi, dan dia tidak akan mengulangi lagi dengan kesadaran diri sendiri. Kadang-kadang ada orang itu anak di depan kita itu baik karena dia sedang, karena dia sudah jerah dengan permasalahannya, tapi di luar sana ya, akan mencerik-cerikan. Jadi yang diinginkan bukan seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti anak tidak berasal dari dirinya sendiri, tidak datang dari dirinya sendiri. Kalau misalnya datang dari diri sendiri, itu tidak akan mungkin nanti tidak terjadi lagi di belakang kita ketika kita tidak berhadapan dengan mereka. Nah ini contoh saja ini. Ini contoh kasus saya buat ini hari apa? Ini kasusnya selalu datang terlambat datang ke sekolah. Bapak tadi mendengar dari Bu bahwa kamu sering datang terlambat. Kita itu sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Datang terlambat ke sekolah itu merupakan kesalahan nggak? Jadi masalah itu wajar ya. Jadi setiap orang pernah
kamu sahur. Setuju tidak? Ya, baik. Kalau kamu sering datang terawih ke sekolah, kamu ada alasannya nih. Coba ceritakan. Ya Pak, alasannya itu saya sering melakukan sehingga saya Oke, kelas apa yang sudah disepakati? Tahu Pak? Kamu diajarin kelas apa yang sudah kamu lakukan? disiplin. Coba jelaskan. Harus disiplin waktu supaya saya selalu tepat waktu masih ke sekolah. Oh, dengan tepat waktu berarti kamu banyak tunggu ya. Ya Pak, saya bisa sudah datang pada waktu ke sekolah. Sudah baik. Lakukan nah, selanjutnya menurut kamu apa yang harus dilakukan agar tidak datang ke sekolah lagi? Saya akan dulu lebih awal dan tidak akan berpraktek sampai malam supaya tidak berkesan. Baiklah, kamu sudah melakukan solusinya. Dan Bapak bekerja sama dengan kamu. Baik di sekolah, nah, silakan. Mari keluar kelasmu. Sama-sama. Ya, itu contoh kasus selalu datang terlambat. Katanya namanya Muhammad Robi, itu datang terlambat, kemudian datangnya berulang-ulang nih. Kalau satu kali kan bisa tolerir ya, kita tanya sepintas saja mungkin kalau siapa. Kalau berulang-ulang kali, biasanya itu harus pemanggilan, ada pemanggilan. Sebab dengan berulang kali itu dia akan terus melakukan kesalahan apabila tidak ada penanganan secara serius. Jadi saya punya yang serius itu di anak kelas saya yang suka terlambat itu karena bangun terlambat. Ketika datang ke sekolah disuruh berangkat oleh ibunya sekitar jam 8 kita di sini, dia pulang lagi. Pokoknya asal nongkrong di depan gerbang sekolah, pulang lagi. Saya telepon ke rumahnya, ke ibunya, udah Pak, udah berangkat. Iya, udah ada aku di sekolah. Lama-kelamaan sorenya nelfon lagi. Pak, tadi nggak jadi, katanya malu katanya. Banyak orang udah pada ke dalam, kemudian pintunya sudah ditutup. Makanya seperti itu harus ada penanganan yang serius. Ibunya sudah menyerah itu. Pak, pokoknya saya mau sudah menyerah. Itu sudah kesiangan, datang terlambat terus gitu kan. Tidak ada alasan apa lagi. Pokoknya saya mau pengen keluar saja, anaknya keluar saja Pak. Sampai begitu. Saya udah beberapa kali ketika awal pembelajaran kelas 8 itu ada anak yang seperti itu, ternyata ditelusuri kelas 7-nya juga seperti itu. Tapi tidak ada perubahan ketika anak naik kelas itu. Ditanya pada anak baik, di kelas tidak nakal, tidak banyak komentar, kemudian kerjasama sama teman-teman yang lainnya, tidak ada masalah dengan teman-teman, ngobrol jarang bahkan gitu. Tapi kekurangannya adalah dia selalu datang terlambat. Nah, kasus seperti itu kita bisa coba dengan 3 restitusi yang barusan telah dicontohkan. Kemudian yang kedua, ada contohnya misalnya yang kedua adalah ini kebiasaan membuang sampah di ruang kelas. Kadang-kadang anak itu kan jajan, makanannya dibawa, sampahnya di kolong meja. Nah, di kolong meja itu kan lupa ngambilnya atau malas gitu kan, membuangnya ke tempat sampah. Kalau di sini kan karena pada bolong-bolong ini tidak kelihatan dari depan meja itu ada sampahnya atau ada sampahnya. Kalau seperti itu mejanya, itu kadang-kadang harus dikoreksi dulu sama guru. Makanya sebelum masuk itu, sebelum pembelajaran dikoreksi dulu. Silakan ambil sampahnya, jangan menyuruh orang lain. Tapi siapa saja yang paling dekat, harusnya seperti itu di kelas itu. Kalau sebelum belajar, siapa yang paling dekat dengan sampah, siapa yang paling duluan melihat sampah, itulah yang berhak melakukan kegiatan itu. Pak, bagaimana dulu, itu kan bukan saya yang membuangnya. Sedekah, sedekah itu kan bukan hanya dengan materi saja, tapi dengan perilaku baik pun bisa dikaitkan dengan sedekah. Oh iya Pak, makanya ketika masuk saya silakan ambil sampah dulu, sampah yang terdekat, jangan dilihat pertama kali, ambil, buang ke tempat.
Begitu. Kadang-kadang kalau itu teh sudah diingetin anak, sudah diingetin seperti itu, tapi terus saja gitu. Sudah diingetin, setiap saya masuk masih ada yang sampah-sampah berkeliaran. Padahal ketika masuk itu kan selalu menginformasikan, jangan lihat besar kecilnya kalau sampah. Jangan namanya sampah, mau kecil juga silakan ambil dan buang ke tempat. Ya Pak, itu kan punya ada slogan Lisa. Buat apa itu ada slogan Lisa tiap tiap kelas ada. Dan kalau tidak diimplementasikan, diaplikasikan di lingkungan sekolah. Kan kadang-kadang anak tidak tahu aktivitas Lisa itu, udah terpapang saja. Buang sampah ya sah aja, tidak biasa. Kan Lisa itu kan supaya kalau misalkan ada banyak slogan itu supaya ingat anak itu. Karena sekarang itu kadang-kadang gimana ya? Berikan peringatan secara tertulis, malah coret-coret itunya peringatan. Ya, diberikan nasihat-nasihat, malah nyebutnya bawel kita itu kan. Jadi serba salah tidak. Jadi penanganan-penanganannya seperti itu harus namanya komprehensif ya, bukan hanya dari sudut pribadi anaknya saja, tapi harus menyeluruh. Dari sisi mana kita harus menangani anak tersebut. Kalau ini kita coba dengarkan dan kebenaran. Sama, tadi Bapak sudah melakukan tadi ketua kelas, kamu telah membuang sampah di dalam ruangan kelas. Kata itu, perilaku membuang sampah sembarangan itu merupakan kesalahan bukan? Baiklah, kalau berbuat hal itu wajar ya. Syawis setiap orang pasti pernah berusaha. Berusaha kembali, berusaha pasti tidak. Baiklah Rama, Bapak kita rasa kamu kenapa sering membuang sampah di dalam ruangan? Kan? Baiklah, kalau begitu keyakinan kelas apakah yang telah Bapak lakukan? Betul, dengan disiplin dan saya itu pasti semuanya. Ya, kan? Semoga kamu bisa mengetahui. Baiklah kalau begitu Bapak salah selesai. Sama ya. Itu bapak gurunya terlalu fokus itu ya. Itu bukan saya gitu ya. Seperti ini ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang tadi, ya, ini sama-sama bermasalah kan? Kalau misalkan permasalahan tadi datang terlambat, kalau ini tentang ya buang sampah itu kan sama-sama tentang dia melanggar kedisiplinan. Kalau melihat videonya kurang ini, saya protes untuk Bapak Guru. Kemudian, nah setelah itu, setelah kita melaksanakan 3 restitusi, ini adalah gambaran dari 3 restitusi. Setelah dari 3 restitusi ini, itu adakan sebuah testimoni dari anak. Kenapa testimoni? Testimoni itu penting untuk nanti gambaran ke depannya apabila ada anak yang melanggar kembali. Melanggar kembali restitusinya ini dan testimoninya seperti ini. Kalau misalkan testimoninya jelek, ya otomatis kan anak bakal jelek nih. Ini untuk menangani seperti ini misalkan, atau misalkan akan menimbulkan dendam nanti. Ketika ada permasalahan dihadapkan dengan seseorang guru itu, biasanya image anak itu macam-macam Bu. Pak, saya mendapatkan contoh seperti ini. Kalau misalkan anak misalkan dihadapkan, kamu nanti kalau mau melanggar akan dihadapkan dengan ibu ini, dengan bapak ini. Biasa-biasa kalau dihadapkan dengan bapak ini dan ibu ini misalnya. Tapi ketika akan dihadapkan dengan ibu ini, wah jangan Pak, jangan. Jadi image-nya sudah ada gitu kan. Ketika anak mau dihadapkan dengan orang itu, udah takut duluan.
Nah, takutnya itu sebetulnya ada takut secara psikis, ya. Jadi bukan takut hanya secara sadar diri, ya. Kadang-kadang kan takut itu kalau secara psikis hanya sepintas saja, di luar dia akan mencaci maki orang. Sering saya punya teman seperti dulu gitu, sampai mencaci maki di luar itu pakai golok pak, bogol pernah. Kemudian menjang-menjang, kemudian kalau di depan di sekolah dia turun semuanya, tapi pas di luar itu bawa teman-temannya, jadi mau mengeroyok gitu. Nah yang diinginkan guru itu jangan sampai seperti itu. Ada kesadaran dalam diri masing-masing pribadi siswa itu. Jadi jangan sampai ketika sudah bermasalah ditanganin malah jadi dendam, ya. Makanya dendam itu yang yang tidak diperbolehkan itu seperti itu. Jadi dendamnya itu kan kalau yang namanya dendam itu kan orang tersebut pasti tidak siap. Kalau di sekolah kan banyak orang nih, ketika ada orang yang mau nyerbu atau apa kita bisa antisipasi. Ini kalau kita lagi sendiri di jalan, di simpangan jalan, ada orang yang dendam sama kita kan kita tidak tahu, kemudian kita tidak bisa menghadapi seperti itu. Kemudian testimoninya misalkan contoh ini testimoni datang terlambat misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Yobi, saya berasal dari kelas yang ketiga. Terima kasih, saya senang sekali telah diskusi dengan Bapak Asep Dadan untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi datang ke sekolah Toyota. Ini Robi Ahmad Robi kelas 83 yang testimoni tentang kesalahan datang terlambat. Kemudian yang berikutnya adalah testimoni Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Malik dari kelas 5. Terima kasih, saya senang sekali telah diajak diskusi dengan Bapak Asep untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk membuang sampah di dalam bus. Pinter ya, lancar ya. Pinter ya, lancar seperti itu. Kemudian, nah kalau ini kesepakatan ini yang saya buat, kesepakatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang membuang sampah di kelas sekolah, ya. Yang ada kata-kata negatifnya. Tapi kalau misalkan yang di kelas itu ada yang positif. Kalau positif itu berarti kalimatnya positif. Artinya kalau tidak yang kelas, kalau misalkan ada yang peraturan dilarang membuang sampah, berarti di situ menghargai, berdisiplin tentang bagaimana tata cara. Bapak
di video serius Pak, Bu. Serius kalau misalkan di shoot lihat videonya, kemudian belajarnya antusias. Tapi kalau di luar itu kadang-kadang ya susah untuk mengendalikan itu. Harus ada, makanya saya sering tuh melakukan ice breaking itu. Kebetulan namanya PAI itu, cerita PAI itu harus dengan cerita-cerita yang real kan. Gak bisa misalkan kamu ini kalau mau masuk surga harus begini, gak bisa, harus pakai bagaimana kita harus cerita dulu gitu. Nah cerita itu, menenangkan cerita itu, kadang-kadang anak ngantuk tidur Bu, pada tidur. Karena sering menemukan anak tidur, makanya saya selalu ketika di siang harinya, biasanya setelah jam ini nih, setelah jam istirahat, biasanya anak langsung timbul ngantuk itu, saya sering ice breaking. Tapi ice breakingnya dikaitkan dengan pelajaran, misalkan siapa yang melanggar dia harus menjelaskan ini, siapa yang melanggar lagi harus menjelaskan ini. Jadi ketika pembelajaran itu saya harus besoknya ice breaking apalagi nih, gitu harus gitu, apalagi yang sudah sebentar. Yang penting ketika masuk di lingkungan anak itu, anak merasa nyaman dulu dengan kita. Jangan sampai ketika ada guru yang masuk udah down duluan, udah melihat muridnya, wah nggak ada responnya. Jadi kalau misalkan anak sudah tidak ada respon kepada kita, apalagi responnya negatif, udah kita tidak akan bisa menyampaikan apapun yang kita sampaikan di materi pembelajaran. Saya seperti itu penanaman pembelajaran. Jadi yang diraih itu adalah kenyamanan di lingkungan kelas tersebut. Kadang-kadang saya pernah diprotes oleh, di zaman dulu itu pernah diprotes karena saya terlalu ke anak itu kan persuasif ya, pemenangan sesuatu itu terlalu lembek. Tapi saya berargumen bahwa bukan semata-mata untuk melembekkan mental mereka, tapi saya untuk membuat di lingkungan kelas itu nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, dia berpikir Bu. Jadi kreativitas pemikiran itu berkembang. Kalau misalkan dia sudah melakukan hal-hal yang misalkan dia nyaman dengan saya, dengan gurunya, dia nyaman dengan pelajaran. Kata Bapak gitu, kata saya. Kalau misalkan pelajaran PA itu jangan sampai ada yang tidak tidak senang. Jangan sampai ada yang tidak suka dengan pelajaran PA. Kenapa? Di alam kubur itu yang ditanya adalah pelajaran PA doang, tidak yang lainnya. Boleh apa? Makanya belajarlah seperti itu. Nah, jadi intinya ketika ada permasalahan seperti ini, pasti banyak luka-liku juga solusinya yang harus kita hadapi. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa tanggapan dari Bapak Ibu tentang bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah kita. Sekolah kita kadang-kadang kan ini bukan sekolah ini ya, harus dengan bareng-bareng, kolaborasi semuanya. Jadi kerjasama itu harus sinergis, bukan kerjasama asal-asalan, harus sinergis. Jadi intinya ketika sekolah kita ingin mendapatkan predikat yang bagus, tentunya harus dari grassroots itu sendiri ya, dari bawahnya mendapatkan perlakuan atau kolaborasi secara langsung maupun secara tidak langsung untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Ada dari Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya tentang bagaimana kalau misalkan ada suatu kasus yang kita hadapi. Silakan Bu Nabila. Ini saya Pak, kan kalau tadi menentukan kesepakatan kelas ya. Ya. Nah, pasti kan kalau kesepakatan kelas dilanggar ada konsekuensi. Ya. Nah, penyusunan konsekuensinya baiknya dengan seperti apa? Ya. Biar tidak jatuh ke arah hukuman gitu. Ya. Kalau secara real di lapangan ya Pak, belum menyusun itu ya konsekuensi kepada siswa, hanya baru penetapan saja. Jadi ketika kita akan membalikan begini, kenapa kita ada penetapan keyakinan, nanti suatu ketika ada pelanggaran kita akan kembalikan lagi kepada anak, sebab yang menetapkan peraturan itu adalah anak sendiri, bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah kan orang pasti bisa, saya yang akan menghukumnya karena saya yang buat.
Tapi kalau misalkan keyakinan, nanti kita akan tanyakan lagi, Pak, ini keyakinan kan kamu yang buat. Kalau melanggar berarti kamu sudah melanggar kesepakatan bersama. Apa ini hukumannya? Apa ini konsekuensinya? Kan bisa jadi ditimbal balik seperti itu. Jadi pentingnya keyakinan yang sepakat itu supaya nanti ada pelanggaran itu tidak tidak membuat mereka itu terlalu berlarut, dan guru juga sebagai penangannya tidak terlalu sibuk dengan hukuman-hukuman apa yang harus diberikan. Jadi cukup dengan mengembalikan apa yang mereka sepakati sebelumnya, sehingga kalau misalkan ada masalah cukup dengan memberikan kalau respon yang baik kepada anak yang melanggar tersebut. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan tidak puas hari-hari yang lebih detail. Maaf Pak, saya mau. Iya, Mangga. Ini untuk membuat keyakinan kelas ini kan memang bagus ya dilaksanakan. Cuma masalahnya di sini kan ada sebagai wali kelas, ada yang sebagai guru mapel. Nah, siapa yang membuat kesepakatan ini antara siswa dengan guru wali kelas atau siswa dengan guru mapel? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai hukuman yang memang dilarang gitu untuk siswa dari guru yang bisa menimbulkan, tadi Bapak bilang kan kalau di belakang takutnya siswa memaki atau ada rasa dendam. Nah, hukuman apa yang tidak diperbolehkan kepada siswa? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anti. Yang pertama adalah yang membuat keyakinan itu sebetulnya tidak dibatasi siapanya ya. Guru yang masuk di kelas itu boleh membuat keyakinan kelas, karena berhak guru itu untuk beraktivitas di kelas itu. Cuman untuk menguatkan aktifan atau misalnya menguatkan keyakinan kelas itu, makanya dibuat tadi disebutkan, dibuat keyakinan kelas itu diketik atau ditulis tangan, dihubungi dengan tanda tangan siswa sebagai perwakilan dan tanda tangan wali kelas sebagai persetujuannya gitu kan. Jadi sepakat. Adapun nanti mau dibuat lagi oleh wali kelas dengan berbeda, itu terserah. Ya, keyakinan kelas itu makin banyak, nanti kan anak semakin berimajinasi. Oh, berarti saya itu nggak boleh terlalu begini. Ini ada keyakinan kelas yang kita buat nih. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas boleh dibuat oleh siapa saja, tapi yang lebih efektif sebetulnya oleh wali kelas ya. Karena yang menangani secara spesifik itu adalah wali kelas itu sendiri. Kalau misalkan hukuman, makanya tidak boleh hukuman itu ketika tadi kan disebutnya harusnya kan sebagai manajer kita ya, ketika ada permasalahan kita kembalikan lagi kepada anak, apa solusinya, umpan baliknya apa, seperti yang tadi sudah diberikan tadi. Kenapa begitu? Nanti kan merasa anak itu tidak merasa ada dihukumi itu, tidak merasa ditekan oleh siapapun. Saya berbuat ini diancam ini, saya berbuat ini ditekan dengan secara kekerasan secara psikis pada anak, pasti timbul akan rasa dendam. Tapi misalkan kalau seperti ini ada 3 restitusi yang disebutkan tadi secara berurutan, anak dengan sendirinya akan mengungkapkan bagaimana kesalahan ini terjadi, apa yang harus dibuat dia sendiri. Dan nanti ketika ucapan-ucapan dia, kan kita tidak akan pasti kita kembalikan ketika dia mengancam itu, siapa yang mengucapkannya? Kan kamu yang tadi seperti itu. Siapa yang memberikan solusi atau misalkan hukumannya? Kamu sendiri kan yang mengucapkan. Jadi kita tinggal membalik-balikan apa yang telah terjadi. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pepatah bilang kan, namanya juga al-insan ma'luf atau manusia ya. Manusia itu tak luput, terlepas dari segala kesalahan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, diterapkan di sekolah kita semuanya yang tercipta SMP Negeri 1 Cisauk ini. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan atau misalkan perbuatan yang baik yang belum kita lakukan, ayo kita bareng-bareng untuk melakukan kebaikan-kebaikan positif untuk memajukan sekolah kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini tentunya dalam sekolah. Bagaimana kabarnya? Hari ini anak-anak kita akan mensepakati tentang keyakinan kelas. Tahu kan keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ya, tahu peraturan kelas? Ya, kalau peraturan itu sifatnya ekstrinsik berasal dari luar, kalau keyakinan berasal dari dalam diri kita sendiri. Peraturan itu adalah misalkan peraturan dari pihak sekolah, dilarang membuang sampah berasal sekolah, ya, yang ada kata-kata negatifnya. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas itu ada yang positif. Kalau positif itu berarti kalimatnya positif. Artinya kalau keyakinan kelas, kalau misalkan ada yang peraturan dilarang membuang sampah, berarti di situ menghargai, berdisiplin tentang bagaimana tata cara buang sampah. Nah, kesepakatan itu Bapak membagikan nih di penotnya ya. Kalau misalkan di sini kalian tinggal isi bagaimana caranya untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas ini. Nah, dan ini satu bangku satu, tulis satu kalimat. Setelah selesai, kalian tinggal tempelkan di papan tulis ini. Setelah itu kita sepakati bersama, kemudian disortir, ada kemudian kalimat-kalimatnya yang sama, disatukan, dikelompokkan kalimat yang sama. Kemudian nanti sepakati, setelah sepakat, baru kita tanda tangan di bawahnya. Tanda tangan kelas ini dan wali kelas serta guru mapel yang bersangkutan. Paham ya? Tulis satu kalimat saja. Ya. Kalimat seperti tadi, keyakinan kelas. Silakan mulai ditulis. Silakan. Kalau yang sudah, silakan ditempel di sini. Nah, di sini. Silakan. Halo. Silakan perwakilan sini di sini. Ayo mulai. Silakan, mulai. Silakan. Nama. Gak usah pakai nama. Tulis saja di sini. Mulai sudah. Oh, udah Kak. Ya, sini. Silakan. Ayo mulai. Bawahnya. Udah. Bayu udah. Udah Bayu.
giliran coba nih pindahkan ke sini. Yang sama silakan dikelompokkan, klasifikasikan. Bantu sama saya atau juga pasukan teman-teman. Ya, silakan. Ya, bantu. Kira-kira yang sama, misalkan di sini. Saya ini satu bawah. Silakan selanjutnya. Masih ada ya? Nah, tuh. Nah, tuh. Taruh di sini. Taruh lagi. Ya. Ya, sekarang ini menghormati mendengarkan bersikap meja, membersihkan meja. Ya, udah, terima kasih ya. Terima kasih, ini sudah diklasifikasikan ya. Ada misalkan di sini buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Bagian membersihkan meja sekolah ini berarti kebersihan. Kemudian di sini membuang sampah semua. Kemudian ini makan di tempat yang sesuaikan, simpanan makanan, makannya makan ya, makannya di mana aja. Menghargai guru nih. Hargailah guru, kemudian mendengarkan, menghargai, menghormati, Kira ada 3, ada berani. 1 ini tentang kalau misalkan buang sampah berarti kita keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan itu disiplin ya. Kemudian yang berikutnya makan di tempat yang sudah ditentukan. Berarti sama disiplin kan? Iya. Kemudian menghargai orang yang sedang beraktivitas sesungguh-sungguh ya, serius belajar. Kemudian menghargai, menghormati ya, saling menghargai orang yang sedang beraktivitas positif. Jadi jangan misalkan menghargai guru, ini menghargai guru sedang menjelaskan, itu berarti menghargai, menghormati guru yang sedang menjelaskan ke depan. Nah ini kita akan buat sepakat. 1, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, makan pada tempatnya, makan minum pada tempatnya. Berarti di sini tidak boleh di kelas. Yang ketiga adalah menghargai guru, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Nanti setelah ini kita tulis di di kertas, diketik, kemudian ditandatangan oleh perwakilan kelas, ketua kelas, sekretaris atau siswa yang lainnya. Setelah itu hubungi dengan tanda tangan wali kelas, dan setelah itu nanti ditempel di dinding kelas biar semuanya tahu bahwa kelas ini punya keyakinan ke kelas. Paham sampai sini? Kalau paham, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.